Jadi orang miskin itu memang kebanyakan masuk surga, penghuninya banyak masuk surga. Kalau orang miskin itu bersabar. Jadi orang kaya bersyukur masuk surga, jadi orang miskin bersabar masuk surga. Tapi sebaliknya, berapa banyak orang miskin dengan sebab kemiskinannya masuk neraka. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadal fakru ayyakuna kufra. Hampir saja orang yang fakir, orang yang miskin papa itu bisa menjadi kufur, menjadi kafir dengan sebab kemiskinannya. Berapa banyak kita lihat, mohon maaf ya, berapa banyak kita lihat sudah miskin gak sholat lagi, sudah miskin tidak sholat, sudah miskin gak puasa lagi. Kita bukan menghina ya seseorang, mohon maaf ya. Kita lihat kalau bulan puasa itu, kadang ada orang yang kerjaannya kesana kemari, sudah miskin gak puasa lagi, gak sholat lagi, kan rugi nih, kan rugi. Sombong lagi, sudah miskin sombong lagi. Apa yang disombongkan ya? Saya mohon maaf ya, pernah gitu nyuci mobil pagi hari, masih pagi. Orang yang nyuci mobilnya kan berkaitan dengan air, artinya kan gak terlalu capek itu karena dia berkaitan dengan air. Kalau dia capek ya mandi segar begitu. Baru pagi hari jam-jam 7 begitu nyuci mobil sambil ngerokok dia, sambil ngerokok. Saya iseng-iseng aja, udah puasa Pak? Enggak Pak katanya. Udah puasa Ramadan? Enggak. Kenapa? Capek katanya. Lah, masih pagi Pak. Terus berkaitan dengan air lagi. Berkaitan dengan air, kan lucu orang seperti itu. Puasa Pak kata saya. Hidup cuma sekali kata saya. Diam dia. Artinya ucapan saya itu sedikit banyak kan ngasih masukan, Pak, kita hidup cuma sekali Pak. Ya, hidup cuma sekali. Puasa. Artinya jangan sudah miskin lalu nggak beribadah lagi. Ada saya pernah jalan gitu ya di mana namanya Hypermart namanya ya, Hypermart ya. Di mana itu namanya? Di Hypermart Pasar Baru situ. Waktu itu saya jalan bulan puasa. Ya, bulan puasa kemudian belanja lah gitu. Lalu ada pegawainya. Ya orang-orang kerja situ. Mereka bilang, Pak, dia kenal dengan saya, Pak Ustadz. Ya, ada apa Mas? Kita ini kan Pak kecapean terkadang. Bulan puasa ini capek, apalagi kalau sudah mau dekat lebaran tuh ya Allah. Udah bisa duduk kita. Karena banyak nih pelanggan, customer. Tapi kita puasa Pak, boleh nggak saya masuk Pak dalam kulkasnya itu? Nah, ada kan tempat penyimpanan daging gitu kan ya. Saya masuk ke situ boleh nggak? Kecapean Pak daripada batal. Kata saya masuk aja ke situ. Berdingin dingin, masuk ke situ supaya nggak batal puasa. Nah, jadi terima kasih kalau begitu. Nggak batal Pak? Nggak, makruh, nggak, masuk aja. Ya cuman dia nanti kalau manajernya marah, ya jangan juga. Ya, manajernya paham aja kan kalau kecapean itu masuk ke dalam kulkas. Berteduh berdingin-dingin di situ. Segar keluar lagi. Nah, ala kulli hal seperti itu. Orang miskin, memang banyak orang miskin juga masuk neraka. Makanya kata Nabi, hampir saja kemiskinan itu menjadikan orang tadi kafir. Nih, tahun berapa itu ya? Mungkin sampai sekarang masih ada. Kalau ada kita ke pedalaman itu. Orang-orang miskin, orang cerita ya. Itu terkadang kalau sudah masuk ke pedalaman, nanti ada orang-orang yang non-muslim memberikan beras, memberikan indomie, apa begitu. Lalu masuk ke agama yang seagama dengan dia. Gara-gara miskin, berubah dia punya akidah dengan sebab kemiskinan tadi. Nah, ini bahayanya. Berapa banyak orang yang miskin jadi kafir dengan sebab
kemiskinan tersebut. Kesimpulannya para jamaah, jadi orang kaya itu penting. Karena dengan sebab kekayaan kita bisa bantu orang lain. Tapi ingat, kekayaan itu juga banyak menyebabkan orang sombong dan masuk neraka dengan sebab kekayaan tadi. Jadilah orang kaya, tapi kita berusaha semaksimal mungkin dengan sebab kekayaan kita itu, kita gunakan jalur untuk masuk ke dalam surga. Dan kalau seandainya ada orang ditakdirkan jadi orang miskin, bersabarlah dengan kemiskinan itu dan tetaplah pegang Allah Subhanahu wa taala, karena orang miskin itu cuma hanya miskin di dunia. Kalau dia bersabar dengan kemiskinannya, maka dia paling cepat untuk masuk ke dalam surga, disebabkan di akhirat tidak terlalu banyak pertanyaannya. Jangan sampai sudah miskin, tidak mau ibadah, melanggar perintah Allah, maka ini yang paling berbahaya. Sudah miskin di dunia, miskin juga di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Terakhir sebelum kita tutup, ini bulan Muharram, insyaallah mungkin hari Rabu dan hari Kamis itu adalah tanggal 9 Muharram, dan hari Kamisnya ya Rabu tanggal 9 Muharram Tasu'a, dan hari Kamisnya 10 Muharram Asyura. Berusaha kita berpuasa di kedua hari tersebut, karena disebutkan dalam riwayat Abi Qatadah, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Asyura. Nabi pernah ditanya tentang fadilah puasa Asyura. Faqala, maka Nabi kita menjawab, yukaffirus sanatal madiyah. Siapa yang puasa Asyura, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya 1 tahun yang telah lampau. Nah, oleh karena itu, ambil kesempatan sekurang-kurangnya puasa 2 hari ini, 9, 10 atau 10, 11. Tapi kalau lebih banyak lagi puasa di bulan Muharram ini, maka lebih baik. Karena disebutkan di dalam riwayat bahwa seafdal puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa yang dikerjakan di bulan Muharram. Baik, kiranya cukup sekian. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini, terutama kami pribadi.